Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambilkan dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka yang menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, manusia selalu ingin segala sesuatu itu terkendali dan terkontrol. Saudara, mengapa manusia ingin melihat segala sesuatu itu terkendali dan terkontrol? Karena ketika segala sesuatu itu terkendali dan terkontrol, manusia itu mengalami rasa aman dan nyaman. Tetapi kalau ada satu hal saja yang tidak terkendali atau tidak terkontrol, manusia akan mengalami khawatir dan mulailah takut. Contohnya, saat ini COVID-19, beberapa waktu yang lalu kita masih agak ada rasa nyaman karena mulai terkendali penyebarannya. Tetapi sekarang sudah mulai tidak terkendali. Rasa nyaman kita itu mulai terusik, mulai khawatir, mulai takut. Saudara, itulah manusia. Bahkan manusia bukan hanya ingin segala sesuatu terkontrol saja, manusia bahkan ingin mengontrol segala sesuatu. Manusia ingin mengontrol alam. Ketika manusia mengalami musim kemarau, manusia berusaha untuk membuat hujan buatan. Bahkan sekarang sudah mulai momol, bahkan ada saljunya di Indonesia ini. Saudara kasih Tuhan, manusia juga mulai ingin mengontrol sesamanya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, misalkan dilarang mudik, atau kemudian pembatasan kegiatan masyarakat, pembubaran kerumunan massa, supaya penyebarannya tidak semakin menyebar COVID ini. Saudara, manusia ingin mengontrol sesama manusia. Bahkan bukan hanya itu saja, manusia ingin mengontrol, mengendalikan Tuhan. Ingin segala sesuatu yang dimintanya itu digenapi, dikabulkan oleh Tuhan. Makanya tidak heran, ada orang-orang yang bahkan ingin segera COVID ini berhenti, memakai atas nama Tuhan, berani berkata, "Diam, tenanglah COVID, karena Tuhan memerintahkanku." Saudara, buktinya sudah 1 tahun lebih, COVID bukannya diam dan tenang, tetapi justru semakin menggila. Saudara dikasih Tuhan, ironis sekali. Itulah manusia yang berdosa. Manusia di mana ingin mengontrol segala sesuatu. Dan memang saudara dikasih Tuhan, manusia memang ada hal-hal yang masih bisa dikontrol oleh dirinya. Mengapa? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan demikian. "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Saudara, ini maksudnya apa? Maksudnya, manusia sebagai
gambar dan rupa Allah ini. Allah sendiri yang memberikan kuasa kepada manusia untuk mengendalikan, untuk mengelola, untuk mengontrol seluruh ciptaan Allah dipercayakan kepada manusia. Jadi tidak heran ada hal-hal yang memang bisa dikendalikan oleh manusia. Ada hal-hal yang bisa dikontrol oleh manusia. Saudara kasih Tuhan, seperti halnya misalkan beruang, singa, harimau, binatang-binatang yang begitu buas dan liar itu, kalau dipelihara, kalau dilatih sejak kecil, binatang-binatang yang liar dan buas itu masih bisa diajak bermain sirkus. Artinya manusia masih bisa mengontrol, mengendalikan seluruh binatang. Saudara kasih Tuhan, manusia ada sisi-sisi yang memang masih bisa mengontrol sesamanya. Kalau masih kecil, orang tua masih bisa mengontrol makan apa, minum apa, bermain apa, orang tua masih bisa. Tetapi coba perhatikan, kalau sudah mulai remaja, mulai pemuda, orang tua sudah mulai semakin kesulitan mengontrol anaknya, mengendalikan anaknya, sudah tidak bisa. Saudara, sudah memang ada hal yang bisa dikendalikan oleh manusia, tetapi harus diakui ada begitu banyak hal tidak bisa dikendalikan, dikontrol oleh manusia. Apalagi kalau manusia ingin mengontrol Tuhan, mengendalikan Tuhan, tidak mungkin itu bisa terjadi. Justru Tuhanlah yang mengontrol seluruh alam semesta. Tuhanlah yang mengontrol seluruh kehidupan manusia. Itulah yang terjadi. Saudara kasih Tuhan, jelas sekali dalam perikop yang kita baca, di mana Tuhan Yesuslah yang berkuasa mengendalikan seluruh kehidupan manusia dan seluruh alam semesta ini. Ini jelas sekali, beritanya sangat jelas sekali dan tegas sekali. Waktu itu dikatakan murid-murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menyeberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, kita tahu murid-murid Tuhan Yesus itu kebanyakan adalah seorang nelayan. Seorang nelayan pasti sudah terbiasa menghadapi badai. Dalam mencari ikan ada begitu banyak cuaca yang dihadapi, tidak selalu tenang saja, tetapi begitu banyak badai yang pernah dihadapi. Oleh sebab itu, perintah Tuhan Yesus, marilah kita bertolak ke seberang. Bagi mereka itu perintah bukan sesuatu yang berat, itu sesuatu yang biasa mereka lakukan. Tetapi saudara kasih Tuhan, perhatikan pada hari itu, malam itu, badai yang mereka hadapi bukan badai yang biasa-biasa saja. Dikatakan ayat 37, mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, malam itu mereka tidak mengira, kalaupun ada badai mereka pikir mereka bisa kendalikan. Mereka sangat terbiasa mengendalikan perahu mereka karena mereka adalah seorang nelayan yang sangat terlatih. Tetapi hari itu, malam itu, ketika mereka mulai menghadapi tofan yang sangat dahsyat, air sudah mulai memenuhi perahu mereka. Mereka semakin menyadari bahwa mereka sudah tidak lagi berkuasa mengendalikan perahu mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Satu-satunya cara yang mereka lakukan adalah mereka datang kepada gurunya yang sedang tidur itu. Dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara kasih Tuhan, bukankah respon para murid ini seringkali kita lakukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Kita pikir awalnya, oh saya terbiasa melakukan ini. Berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pemahaman saya, berdasarkan keahlian saya pasti bisa mengerjakan ini dengan baik. Bisa mengontrol segala sesuatu, situasi, kondisi yang ada berdasarkan pengalaman saya dan keahlian saya pasti bisa mengontrol. Saudara kasih Tuhan, begitu keadaannya mulai tidak terkontrol, tidak terkendali seperti yang kita harapkan, bahkan itu sangat berbeda seperti apa yang kita harapkan, ada kekhawatiran, ada ketakutan mulai melingkupi hati kita, barulah kita datang kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau tidak peduli kalau kami ini mengalami kebinasaan. Tuhan, engkau tidak peduli kalau dengan kesehatanku, engkau tidak peduli dengan keluargaku. Saudara, itulah yang seringkali dilakukan oleh kita, orang-orang berdosa ini.
Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu, Yesaya 17 ayat 5 dan 7, firman Tuhan sangat jelas sekali memperingatkan kita. Di ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah dalam setiap aspek kehidupan kita boleh sungguh-sungguh hanya percaya dan mempercayakan seluruhnya kepada Allah yang begitu menguasai dan mengasihi kita? Ataukah kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri sehingga merasa diri kita hebat, lebih hebat daripada segalanya, bisa mengendalikan segala sesuatu? Saudara kasih Tuhan, menarik sekali yang ditulis di dalam Alkitab. Ketika para murid berteriak, "Guru, Engkau tidak peduli kami binasa." Apa yang dilakukan Yesus? Tuhan Yesus bangun. Dia tidak langsung mengendalikan perahu yang ditumpanginya dan perahu-perahu yang lain. Tidak. Ketika dia bangun, dia tidak mengendalikan hati murid-muridnya. Tenang, ada saya. Tidak. Tetapi ketika dia bangun, dia langsung mengendalikan badai dan danau itu. Diam, tenanglah. Saudara, mengapa? Karena soal mengendalikan perahu itu tanggung jawabnya murid-murid. Soal mengendalikan hati pikirannya supaya tidak takut, supaya tidak khawatir, itu tanggung jawabnya masing-masing kepada Tuhan. Artinya, sekalipun Tuhan Yesus berkuasa untuk mengendalikan taufan dan danau itu, dia tidak menghilangkan apa yang menjadi tanggung jawab murid-murid dalam mengendalikan perahu dan hatinya sendiri. Saudara kasih Tuhan, kenapa? Karena Tuhanlah yang mampu berkuasa mengendalikan taufan dan danau. Tetapi bagian murid-murid mengendalikan perahu itu. Saudara kasih Tuhan, jelas sekali. Demikian pula di dalam menghadapi pencobaan dan godaan dalam hidup ini. Saudara kasih Tuhan, ada banyak hal yang seharusnya kita bisa mengendalikan diri kita supaya tidak jatuh di dalam dosa. Dikatakan di dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7, Tuhan Allah berfirman kepada Kain, demikian firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau." Tetapi dikatakan apa? Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara kasih Tuhan, dalam pencobaan dan godaan untuk kita jatuh di dalam dosa, memang sudah selayaknya, sudah seharusnya kerjaan setan itu tugas utamanya adalah menggoda kita, mencobai kita. Tetapi manusia, dikatakan jelas sekali firman Tuhan, engkau harus berkuasa atasnya. Itulah tanggung jawab kita untuk menang atas setiap pencobaan dan godaan sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi sayangnya Adam dan Hawa, Kain dan setiap kita manusia ini telah gagal dan jatuh di dalam dosa. Hanya satu pribadi yang tidak jatuh di dalam dosa dan yang menang atas segala pencobaan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, marilah kita hidup meneladani Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita jatuh di dalam dosa, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan sih tidak menjauhkan aku dari pencobaan dan godaan. Tuhan sih tidak segera datang menolong aku. Saudara yang kasih Tuhan, manusia berdosa bukan hanya punya kecenderungan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan ketika dia jatuh di dalam dosa. Sungguh ironis sekali, saudara. Demikian pula di masa-masa pandemi ini. Saudara kasih Tuhan, melakukan 5M,
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan bahkan melakukan vaksin, mengendalikan hati kita ini supaya tetap percaya kepada Tuhan sekalipun COVID ini terus berlanjut. Tetapi kita tetap percaya itu adalah bagian kita, tanggung jawab kita, tugas kita. Oleh sebab itu, kalau ada orang hidup sembarangan, tidak melakukan 5M, tidak mau divaksin, kalau terkena COVID, saudara jangan salahkan Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak melakukan tanggung jawab kita. Lah bagaimana dengan yang sudah melakukan 5M, sudah vaksin, tetapi kenapa kok masih tetap terkena COVID? Saudara kasih Tuhan, masih ada satu tanggung jawab yang harus kita tetap lakukan, yaitu mengendalikan hati kita ini untuk tetap tunduk dan taat kepada kehendak dan rencananya pada Allah yang berdaulat, Allah yang mengasihi kita. Itu bagian kita. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, ketika kita menghadapi COVID ini, dikatakan janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, karena Allah menyertai. Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya, Tuhan kapan ini berakhir? Saudara kasih Tuhan, di dalam ayat 40, Markus 4 ayat 40 dikatakan ketika Tuhan Yesus, ketika sudah menghardik badai tofan itu, diam tenanglah, kemudian danau itu menjadi sangat tenang sekali. Saudara, ayat 40 dikatakan apa? Tuhan Yesus selalu berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, saya ketika membaca bagian ini, saya membayangkan andai kata saya ada di dalam perahu itu, bagaimana mungkin saya tidak takut? Saudara, menghadapi begitu badai yang begitu mengancam jiwa kita. Siapa sih yang tidak takut? Ketika kita menghadapi sakit flu yang tidak mengancam diri kita, kita tidak mungkin takut. Tapi begitu menghadapi COVID yang ternyata begitu banyak orang mati karena COVID ini, kita mulai khawatir, kita mulai takut. Saudara, siapa yang tidak takut? Saudara, kenapa para murid dikatakan, mengapa kamu takut? Apa yang ditakutkan oleh para murid? Apakah para murid takut terhadap badai? Tidak. Mereka sudah terbiasa menghadapi badai. Tetapi kenapa mereka takut? Mereka takut mati. Mereka takut mengalami kematian, makanya dikatakan kita binasa. Saudara kasih Tuhan, memang benar kematian itu begitu menakutkan sekali. Mengapa manusia begitu takut pada kematian? Karena kematian adalah sesuatu yang paling tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Mengapa manusia takut kematian? Kematian adalah segala sesuatu yang paling di luar, melampaui kuasa manusia. Orang yang paling berkuasa pun tidak ada yang dapat mengalahkan maut dan kematian. Ketika kematian datang, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan supaya tidak segera mati. Tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol. Tidak ada seorang pun yang berusaha untuk lari daripada kematian itu. Tidak bisa. Itulah mengapa begitu banyak orang mengalami ketakutan terhadap kematian, karena itu di luar kendali dirinya. Saudara kasih Tuhan, permasalahannya, kenapa Tuhan Yesus tanya, mengapa kamu begitu takut? Saudara, kita jelas sekali di dalam firman Tuhan, bahwa kematian memang menakutkan, tetapi di dalam Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus saja, kematian yang menakutkan itu akan menjadi keuntungan. Mengapa? Karena dengan kematian itu, seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mengalami kepastian, kebersatuan yang sejati dengan Allah Tritunggal untuk selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, Filipi 1 ayat 21, Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara kasih Tuhan, itulah
kematian di dalam iman Kristen. Oleh sebab itu pertanyaan Tuhan Yesus, mengapa kamu begitu takut? Saudara, apa yang membuat diri kita takut? Apa yang membuat diri kita paling kita takuti? Sehingga damai sejahtera Allah, bahkan sukacita Allah, justru tidak menguasai hati kita. Tetapi justru yang menguasai hati kita adalah kekhawatiran, ketakutan luar biasa. Apa yang kita takuti, saudara? Jangan-jangan yang kita takuti sesungguhnya karena kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah yang mengendalikan hidup kita ini. Saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, Rasul Paulus sudah mengenal Tuhan Allah yang benar, sudah mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah yang sang pengendali kehidupan, yang berkuasa, yang berdaulat itu. Dia berani berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Mengapa? Karena hanya di dalam Tuhan Yesus saja maut dan kematian itu sudah dikalahkan. Bukan hanya pencobaan yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, tetapi maut dan kematian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan pada hari ketika dia bangkit dan naik ke surga dan berkuasa atas segala sesuatu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Oleh sebab itu Rasul Paulus dengan jelas sekali berani berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Bahkan dalam Roma 8 ayat 38 dikatakan, "Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Saudara kasih Tuhan, keyakinan Rasul Paulus ini seharusnya menjadi keyakinan kita untuk menjalani kehidupan kita sekalipun masih banyak pergumulan. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Pertanyaan Tuhan Yesus ini mengkaitkan antara ketakutan dan ketidakpercayaan para murid. Demikian pula dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh takut, pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Para murid tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena para murid tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka pikir Tuhan Yesus adalah guru yang penuh dengan hikmat saja. Mereka pikir Tuhan Yesus orang yang sangat sakti, yang bisa membuat mujizat demi mujizat. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah pengendali kehidupan. Dia adalah Allah yang berdaulat. Oleh sebab itu, itulah mengapa Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ketika seseorang tidak sungguh-sungguh percaya, maka pasti dampaknya kita akan mengalami ketakutan yang luar biasa, termasuk dalam menghadapi kematian. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Roma 8 ayat 28 Allah katakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa? Ketika murid-murid, bukankah murid-murid yang memerintahkan murid-murid itu mentolak ke seberang adalah Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus juga ada di dalam perahu itu? Tuhan Yesus pasti tahu yang terjadi. Kalau mereka diizinkan Tuhan untuk menghadapi badai itu, Tuhan pasti punya rencana yang indah. Indah sekali di dalam dikatakan, ketika mereka selesai melihat badai itu, mereka sangat takut. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus meredakan badai itu, dikatakan ayat 41,
lebih takut lagi. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, artinya apa? Pengenalan mereka kepada Tuhan Yesus bertumbuh di dalam pengalaman-pengalaman pergumulan. Saudara, bagaimana dengan kita? Mungkin kita seringkali bertanya-tanya, Tuhan kapan berhenti COVID ini? Saudara, pertanyaannya sebetulnya bukan kapan COVID ini berhenti. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam hidup ini, termasuk di dalam menghadapi COVID ini? Apakah di dalam hidup ini ketika kita menghadapi COVID semakin menyadari bahwa aku ini adalah manusia yang rentan, yang rapuh. Segala sesuatu yang kubangun aku tidak mampu mengendalikan semuanya. Segala kuasa yang kubangun ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan ketika kita selama ini COVID ini, apakah kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Allah yang begitu berkuasa dan mengasihi kita ini? Oleh sebab itu penting sekali untuk kita boleh memahami kenapa Allah sampai sekarang masih mengizinkan kita menghadapi badai COVID sampai hari ini. Saudara kasih Tuhan, suatu hari di sebuah penerbangan, seorang pilot mengingatkan kepada para penumpangnya seluruhnya, pesawat ini sebentar lagi akan menghadapi goncangan karena di depan ada cuaca yang tidak sesuai dengan yang seperti kita harapkan. Oleh sebab itu, kembali ke kursi masing-masing dan pasanglah sabuk pengaman. Itu tugas setiap para penumpang. Saudara, begitu mereka sudah siap-siap duduk, memasang sabuk pengaman, wah mereka siap-siap menghadapi goncangan demi goncangan. Di tengah perjalanan penerbangan itu, dari jendela sudah mulai kelihatan hujan semakin lama semakin deras. Goncangan-goncangan sudah mulai terasa. Kemudian goncangan lebih besar lagi, mereka semakin takut, semakin berpegang erat, menutup matanya. Dan kemudian mereka berdoa masing-masing. Ada satu anak kecil duduk tenang sekali. Penumpang sebelahnya heran. Dan kemudian bertanya kepada anak kecil ini, Nak, goncangan-goncangan seperti ini kamu masih belum takut? Apa kamu tidak takut? Enggak. Orang dewasa ini semakin bertanya, penasaran. Kenapa kamu tidak takut? Anak kecil ini dengan santai menjawab, karena saya tahu siapa pilot pesawat ini. Pilot pesawat ini adalah papaku. Dan aku tahu papaku sanggup melampaui badai ini. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Kalau anak kecil ini mengenal papanya yang begitu ahli dalam menerbangkan pesawat sehingga bisa mengatasi badai, kita sebagai anak-anak Allah seharusnya lah memiliki sikap dan respon seperti anak itu. Allah yang berkuasa itu, Allah sang pengendali kehidupan ini, kalau masih mengizinkan kita menghadapi pergumulan demi pergumulan, mari kita percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Allah yang demikian. Saudara, Tuhan Yesus yang memerintahkan para murid untuk menyeberang ke seberang. Tuhan Yesus juga ada di dalam perahu itu. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa mengendalikan seluruh badai dalam hidup. Oleh sebab itu, mari kita mengenal Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Allah kita adalah Allah yang berkuasa mengendalikan seluruh kehidupan manusia dan seluruh alam semesta. Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Allah, marilah kita percayakan seluruh hidup kita kepadanya. Allah sang pengendali kehidupan. Dengan demikian, maka kita akan menikmati damai sejahtera Allah dan sukacita Allah Tritunggal yang melampaui segala pergumulan hidup ini.
Kiranya Allah Tritunggal memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Allah. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa hidup kami begitu rapuh. Sekalipun Engkau sudah memberikan kami kuasa untuk mengerjakan, mengendalikan, mengelola alam semesta ini. Tetapi ketika kami mengerjakan itu, kami terus seharusnya mengandalkan Tuhan saja. Bukan mengandalkan diri kami sendiri, karena kami begitu rapuh. Badai COVID yang Engkau masih izinkan ini, biarlah itu menyadarkan kami sebagai manusia yang begitu rapuh di hadapan-Mu ya Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika firman-Mu berkata sangat jelas sekali, bahwa Tuhan Yesus adalah pengendali seluruh alam semesta dan seluruh kehidupan manusia. Biarlah kami boleh hidup di dalam Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Allah yang hidup. Sehingga biarlah damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu itu memenuhi hati dan jiwa kami, melampaui segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.